Indonesia, salam sehat dari Jakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya diberikan kepercayaan oleh kantor TIENS Indonesia untuk menyampaikan bagaimana cara menggunakan produk yang hari ini di launching, yaitu MHCH atau Multifunction Healthcare Apparatus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu produk yang sangat-sangat ditunggu oleh banyak orang karena dengan satu genggaman saja bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, khususnya di kepala. Saat ini kami akan undang seseorang di mana kami akan mendemokan bagaimana cara menggunakan produk MHCH ini dengan baik dan benar. Kepada seseorang kami panggilkan Bapak Ari Sidabutar, silakan. Terima kasih Bu. Ya, selamat. Saya akan memberikan bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Karena Pak Ari, saya banyak sekali melihat orang yang punya alat ini, ataupun yang tidak punya tapi pengen memiliki, cuma saya nggak tahu cara menggunakannya. MHCH ini adalah dari satu genggaman tangan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. Bagaimana sih menangani penyakit-penyakit yang bermasalah di kepala? Oke, kalau menurut Pak Ari nih, sepengetahuan Pak Ari, kira-kira penyakit apa saja sih Pak? Migrain, sakit kepala sebelah gitu ya. Ya. Terus kalau sakit kepala tuh kan ada yang dia di bagian depan saja, ada yang dia di bagian belakang saja. Itu yang paling sering saya dengar. Ya. Oke, saya langsung saja ya Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu yang memiliki alat bisa tahu bagaimana cara menggunakannya bermanfaat, dan bagi yang belum memiliki alat supaya secepatnya memiliki alat tersebut karena hari ini alat ini di launching. Langsung saja saya praktekkan ya. Caranya mudah sekali. Bapak Ibu sekalian cukup dengan membuka tutup ini, oke, dan menekan tombol on off-nya. On-nya itu sekitar 3 detik akan terasa. Oke Bapak Ibu, ada getaran dan off-nya juga. Kita akan tangani masalah-masalah yang berhubungan dengan sakit kepala. Yang pertama adalah darah tinggi, itu bisa sakit kepala. Hipertensi ya. Hipotensi, darah rendah pun sakit kepala. Asam lambung bermasalah dengan perut pun itu sakit kepala. Sakit gigi pun pasti sakit kepala. Yang paling memicu untuk sakit kepala adalah gejala stroke. Itu juga akan sakit kepala. Nah, sakit kepala itu ada di belakang, mohon maaf, ada di kening kita, ada di pelipis, ada di belakang otak kita. Itu ada di mana saja. Nah, dengan satu genggaman ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa menyelesaikan. Ya, kalau ditanya kenapa sih kok ada 5 titik sisir yang bulat-bulat ini di dalam MHCH ini sudah dirancang khusus oleh penemunya bahwa di dalam otak kita itu ya ada 5 titik yang harus kita selesaikan. Ini sesuai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk menangani hipertensi atau hipotensi atau bermasalah dengan kepala tersebut, ini mencakup dari semuanya ya Bapak Ibu sekalian, ini mencakup dari semuanya. Jadi mohon izin Pak Ari, saya akan memegang tubuh dan memegang kepala ya. Oke. Caranya ada bagaimana adalah setelah digetarkan ini ada sinar infrared di tengahnya ini. Nah, mohon sinar infrared ini diusahakan tidak kena mata. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak kena mata. Jadi caranya adalah disimpan dulu di pusat ubun-ubun kita, gitu loh. Oke, ditekan saja seperti ini. Oke, ditekan saja seperti ini. Berapa lama sih kira-kira Bu Sinaga menekan ini? Boleh antara 15 detik atau sampai 30 detik. Oke, setelah seperti ini, Bapak Ibu lakukan seperti ini. Mohon izin untuk menundukkan dan lebih enak supaya memejamkan matanya. Mohon maaf. Jadi ditekan seperti ini di kening, baru ditarik ke belakang. Mohon izin.
Cara penekanannya boleh sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Apakah pengen lebih ditekan atau mungkin hanya sekedar saja, silahkan. Tapi titik-titik inilah yang perlu Bapak Ibu lakukan, oke? Nah, seperti ini. Berapa kali Bu Sinaga? Bisa 15 sampai 30 kali. Oke, anggap saja saya sudah melakukan ini antara 15 sampai 30 kali satu titik ini. Sampai ke belakang ya. Jadi sampai di pundak sini nih, di pundak sini ada tulang. Nah, itu harus kita lakukan ya. Jadi saya sering ngelihat orang yang asal-asal nyisir, asal-asal gitu. Memang enak, hanya ngerapihkan saja. Tapi yang paling maksimal adalah lakukan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah 30 kali, antara 15 sampai 30 kali. Baru titik yang kedua adalah mohon izin, miringkan seperti ini dan usahakan pejamkan mata. Nah, oke, ini lakukan antara 15 sampai 30 kali sampai ke batang leher seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Dan apa yang akan dirasa? Ada aliran hangat di dalam tubuh kita ini. Ya, kalau alirannya sudah hangat, tandanya peredaran darah ini lancar. Gitu ya. Kenapa terjadi tegang? Kenapa terjadi sakit? Karena memang tidak lancar peredaran darah kita. Oke. Anggap saja saya sudah melakukan antara 15 sampai 30 kali. Kita pindahkan ke seperti ini. Mohon izin miring. Oke. Ya, pegang lagi seperti ini. Jadi Pak Ari bisa melakukan sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sendiri di rumah. Sampai ke sini itu pasti akan terasa sekali di batang leher sama di rahang ini akan seperti kram. Nah, itu menyumbat pembuluh darahnya. Oke, lakukan seperti ini. Anggap ini saya sudah antara 15 sampai 30 kali. Oke, yang titik yang keempatnya atau ketiga titik terakhir ini di samping sini. Oke, sampai ke tengkuk leher kita, ada dua tengkuk yang jeglong ini ya Pak Arya. Oke, lakukan seperti ini, terus lakukan seperti ini. Ya. Nah, apa yang akan dirasa? Yaitu tadi, peredaran darah akan lancar sekali dan lancarnya itu setelah terasa hangat di dalam kepala kita. Oke, ini adalah titik yang keempat dan titik yang kelima ada di sini. Oke, ya. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, jadi agak ditekan di sini, agak ditekan juga di batang leher ini ya. Oke. Nah, anggap saja saya sudah melakukan ini antara 15 sampai 30 kali, yaitu satu titik di sini, satu titik di kiri dan kanan, satu titik antara di tengah-tengah antara tengah dan pinggir ya. Bapak Ibu sekalian, ini 5 kali. Dan ini lakukan. Kapan sih yang efektif melakukan terapi seperti ini? Yang paling bagus adalah pada saat mau tidur dan pada saat bangun tidur. Nah, apakah ini dilakukan hanya seusia Pak Ari saja atau seusia saya saja? Tidak, usia berapapun boleh. Yang tidak boleh dilakukan adalah di usia 8 tahun ke bawah. Untuk sementara jangan, karena 8 tahun itu pembuluh darah lancar banget, masih lancar-lancar banget. Sedangkan ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Ya, yang kedua adalah ibu hamil. Mohon maaf, ibu hamil tidak dulu menggunakan ini. Ya, setelah melahirkan nanti boleh. Oke. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan pacemaker atau alat picu jantung. Ya, nah itu juga jangan. Kenapa sih tidak boleh? Karena ini getarannya tinggi. Mungkin hanya terasa begini saja, tetapi getaran pacemaker ini tidak boleh. Pacemaker ini tidak boleh kena getaran ya. Dan yang kelima, alat infrarednya ini mohon usahakan tidak kena mata. Kalaupun ini digunakan untuk karena sakit gigi, contohnya, saya harus melakukan terapinya di sini. Tetapi kan ini dekat dengan mata, usahakan selalu dengan memejamkan mata. Ya, Bapak Ibu yang saya demokan tadi itu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepala. Terus kalau seumpamanya salah satu yang membuat
yang membuat sakit kepala banget itu adalah Balfes. Akibat karena serangan angin ya. Biasanya yang turun dari pesawat terjadi Balfes. Atau pancaran AC yang langsung ke wajah kita itu akan menjadi saraf. Jadi bukan orang yang menyot gitu terus miring matanya merem-merem sebelah, bukan karena stroke. Ya, itu karena angin. Nah, mana yang harus dilakukan? Silahkan dipejamkan matanya, Pak Ari. Oke. Contoh kalau dia penyotnya ke kiri, lakukan seperti ini, ke kanan. Oke, sampai ke batas pelipis. Sampai ke batas pelipis. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti ini, sampai ke batas pelipis. Ya. Nah, ini untuk yang Balfes. Oke, lakukan seperti ini. Apakah saya harus lakukan dua-duanya? Monggo saja. Monggo saja. Jadi ada saraf-saraf yang harus dibetulkan karena getaran ini juga memperlancar peredaran darah dan membetulkan saraf, ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang selalu didengar sama Pak Ari selain dari itu apa saja yang bermasalah dengan kepala? Migrain atau pusing kepala sebelah? Migrain atau sakit kepala segala. Yeah. Oke. Migrain bisa dilihat apa yang menyebabkan migrain tersebut. Biasanya berhubungannya dengan lambung. Dengan lambung Bapak Ibu sekalian. Kalau sakit kepala sebelah lebih banyak contohnya ke kiri atau ke kanan, lebih banyak ini digosokkan gini. Ini terasa banget loh Pak. Nah, ini terasa banget. Ya. Jadi yang mana yang paling cenderung? Contoh sebelah ya sebelah sini ya, monggo sebelah sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Atau contoh sebelah ada di kanan, silahkan lakukan seperti ini. Oke. Sakit kepala juga bisa karena kolesterol. Bah, luar biasa. Kalau sudah karena kolesterol, kira-kira mana yang terasa banget? Yaitu di pundak, kesemutan di tangan, sakit di telapak kaki. Tapi pengaruhnya kena sakit kepala juga. Bagaimana saya harus melakukan ini? Terapi seperti ini boleh lakukan sendiri, boleh orang lain yang membutuhkan ya. Dengan cara adalah seperti ini. Mohon maaf Pak Ari menghadap berdiri dan menghadap. Iya. Oke, menghadap ke sini Pak Ari. Mohon izin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang bermasalah dengan pundak, mohon izin Pak Ari ditundukkan kepalanya. Ingat dari sini, ya, dari sini ini. Oke, turunkan sampai ke batas ini. Batasnya adalah yang bermasalah dengan kolesterol itu antara jantung dan paru. Jadi batasnya hanya sampai sini. Oke, dari sini. Boleh juga digaris-garis ke sini, boleh. Boleh juga digaris-garis ke kiri ataupun ke kanan. Tapi setelah itu lakukan seperti ini. Oke, tekan di sini. Dan saya lakukan putaran. Oke, saya lakukan putaran. Nah, lakukan putaran sampai ke bawah. Ya, kalau seumpamanya nggak bisa lakukan seperti itu, boleh cuma digaris-garis juga boleh. Tapi yang paling enak adalah dengan menekan dan lakukan putaran tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak pernah banyak tahu. Kalau ada mengatakan putaran naga, ya ini dia. Bukan berarti karena Bu Sinaga yang menyampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nih ditekan dari sini. Oke, diputar terus ke sini, ya, sampai ke bawah. Boleh, ya. Tetapi yang paling utama adalah dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekali. Getarannya harus getaran yang full, Bapak Ibu sekalian. Jangan getaran yang separoh, jangan yang setengah. Ya, karena ada getaran pendek dan getaran panjang. Jadi harus getaran yang panjang lah yang Bapak Ibu lakukan. Oke, ini untuk yang bagian kolesterol. Kolesterol ini pengaruhnya bukan cuma di pundak, tapi ke batang leher. Ini berat sekali di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo Bapak Ibu lakukan hanya dengan memiringkan kepala kita dengan melakukan seperti ini. Nah, ini luar biasa, antara 15 sampai 30 kali ini Bapak Ibu sekalian terasa panas. Panas sekali. Memang segar sekali, apalagi Bapak Ibu sekalian yang pekerjaannya berhadapan dengan komputer atau mungkin yang sering ikut-ikut seminar. Kita lihat.
Kita lihat. Ya, khususnya yang pernah mendengar vertigo? Pernah? Vertigo ya? Ingat, vertigo itu adalah permasalahan dari lambung sama kuping. Efeknya kayak dunia ini kayak mau pecah, kayak mau muter semua. Dan kalau sudah parah-parah banget, bisa sampai muntah-muntah. Ya pernah dengar Pak gitu? Wah ini tepat banget. Di mana titik vertigo yang harus kita lakukan, saya akan tunjukkan. Tapi yang jelas efek dari sakit tersebut mempengaruhi ke kepala. Yang saya lakukan intinya yang paling utama tadi. Yang paling utama tadi, yang 30, 15 sampai 30 kiri kanan, atas, samping, kiri ataupun kanan. Ya Bapak Ibu sekalian, oke ini. Jadi ini untuk yang namanya di kolesterol, batasnya hanya dari sini. Nih Bapak Ibu sekalian, batasnya dari sini. Jadi naik bisa sampai ke atas. Nggak pernah yang namanya kolesterol ini sampai ke bawah tuh nggak ada. Oke, saya akan lanjut ke vertigo. Mohon maaf menghadap Bapak ke depan. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa vertigo itu masalahnya adalah lambung dan kuping. Lambung dan kuping. Oke. Lambung itu tidak pernah terasa di sini. Lambung itu terasanya di sini. Nah, jadi contoh Bapak menggunakannya sendiri di rumah, boleh dengan cara ditekan seperti ini. Nah, kalau udah vertigo itu larinya tidak lepas dari masalah jantung. Jadi dari sini Bapak lakukan, coba naik sampai ke atas. Oke. Ini masalah di jantungnya. Dan tadi saya mengatakan bahwa tidak lepas dari kuping. Bapak naikkan? Bapak naikkan? Agak miring ke sini Bapak. Ya, silahkan larikan ke sini. Larikan ke atas. Oke, larikan lagi ke atas. Terakhir lari di ubun-ubun. Nah, itu. Intinya yang bermasalah dengan kepala, apapun itu sakitnya, yaitu 5 titik ini. 5 titik ini. Lain lagi kalau contohnya karena memang gejalanya dia ada bakal kena stroke. Nah, dia akan terasa kram di wilayah rahang. Jadi kalau sudah mulai terasa rahangnya mulai kram, sakit kepalanya menjadi sebelah, baik itu di belakang ataupun di depan, itu sudah potensi stroke. Apalagi kalau sudah periksa kolesterol di atas 240, itu potensi stroke yang luar biasa. Alat ini digunakan untuk menterapi atau untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita, tetapi harus ada nutrisi yang dikonsumsi. Alat ini juga bisa digunakan khususnya ya, saya sering di luaran melihat, mendengar bahwa dengan MHCH bisa memperbesar payudara. Mohon maaf, tidak ada, bukan memperbesar, tapi mengencangkan. Mohon izin karena kalau payudara kita kecil, bra ini kosong, di sini kosong, sehingga jatuh. Kalau dia dinaikkan, diterapi dengan alat ini, mau tidak mau jadi kencang, makanya jadi kelihatan berisi di bra tersebut. Jadi sekali lagi, buat teman-teman semuanya, bukan membesarkan payudara, tetapi mengencangkan. Saya selalu menyarankan tetap harus ada ya dikonsumsi, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini dari luar, dari dalam harus ada yang dikonsumsi. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu menggunakan alat ini, jangan lupa selalu dibersihkan dengan alkohol swab. Dibersihkan pari seperti ini. Oke, jadi jangan terlalu banyak cairan. Oke, terus bagaimana dengan sela-selanya? Sela-selanya dengan menggunakan cotton bud ini, masukkanlah ini alkohol swab ini, baru didorong ke kiri dan ke kanan, semua yang sela-sela ini. Nah, jadi bersih. Itu saja, dan jangan lupa untuk mematikan dengan cara menekan tombol off-nya. Oke, sudah selesai.
sudah selesai dan kembali lagi menutupkannya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, informasi dari kami. Salam sehat, salam sukses Ibu Sinaga di Jakarta. Terima kasih.